Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, saudara yang kasih Tuhan, tahun ini tema kita adalah well built dan ada satu nilai-nilai yang kita sedang mulai untuk pelajari dalam 2 bulan ini, 2 bulan ke depan, yaitu bulan Agustus dan bulan September, yaitu tentang excellent. Di mana nilai-nilai ini yang kita berdoa bisa membangun kehidupan kita sehingga kita boleh memiliki satu kehidupan yang baik di dalam Tuhan. Karena bahwa seperti bangunan, kehidupan itu harus terus dibangun dan kita terus dibangun di dalam firman Tuhan. Oke, judul khotbah saya pagi ini adalah Inside Out. Nah, di sini ada yang udah pernah nonton film Inside Out atau belum? Yang anak-anak tahu ya, Inside Out itu tentang bagaimana di dalam diri kita itu ada figur-figur emosi, ada emosi yang marah, emosi yang sedih, ada yang sukacita, ada yang senang. Nah itu ternyata apa yang ada di dalam kita itu keluar tanpa sadar. Jadi apa yang ada di dalam kita itu akan tercermin atau akan terrefleksikan atau akan terlihat dari kehidupan kita. Apakah itu lewat perkataan atau lewat perbuatan, lewat tindakan kita, itu akan terpancar dari semuanya. Nah, saya mau ajak kita lebih dalam lagi tentang Daniel. Minggu lalu saya sampaikan di awal tentang Daniel. Saya mau ajak kita boleh lebih dalam lagi, kita lihat tentang excellence dari kehidupan seorang yang luar biasa yaitu Daniel. Mari kita lihat dari kitab Daniel, saya mulai dari kitab Daniel pasal yang kedua dan pasal ke-6, ayat yang kedua dan ayat yang ke-3. Ini kalau di dalam bahasa Inggrisnya ayatnya penomorannya itu berbeda ya, di dalam bahasa Inggris itu ayat pertama dan ayat kedua dan nanti seterusnya. Kalau ayat 4 di dalam bahasa Inggrisnya itu ayat yang ketiga. Bahasa Indonesianya firman Tuhan katakan seperti ini. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka ditempatkan di seluruh kerajaan, jadi anggaplah ini seperti menteri gitu ya, orang-orang penting. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, jadi ada 3 mungkin menteri koordinator lah kira-kira seperti itu. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang ini, jadi di bawah Daniel dan kedua temannya itu ada 120 orang yang lain yang pemimpin-pemimpin. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. So ini anggap aja kita melihat seperti seorang menteri susunan kabinet yang punya menteri koordinator. Dan Daniel ini adalah orang yang luar biasa. Nah kemudian saudara lihat bahwa di ayat yang keempat di sini firman Tuhan yang menjadi ayat kunci kita pada hari ini dikatakan begini. Maka Daniel itu melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Kenapa? Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, then Daniel became distinguished above all the other high officials and satraps because an excellent spirit was in him. And the king planned to set him over the whole kingdom. Jadi saudara lihat bahwa Daniel ini dia punya ada yang namanya excellent spirit. Nah, minggu lalu saya sampaikan, kita lihat lagi ya, kita tinjau lagi, excellent di dalam bahasa aslinya, bahasa Aramaik itu berarti ya surpassing atau melebihi, extraordinary, dia luar biasa, bukan biasa-biasa aja. Dia bukan hanya yang mediocre, bukan yang cuma sekedar gitu ya, tapi dia melebihi yang lain. Jadi kalau mungkin orang, ya saya kerjakan seperti inilah, nah dia mengerjakannya lebih, dia punya kualitas yang lebih. Dan saudara perhatikan di situ dibilang bahwa Daniel dia melebihi yang lainnya. Kenapa? Karena ia punya roh yang luar biasa. Saudara bayangkan orang yang diangkat 120 orang ini, saya percaya ini adalah orang-orang yang mahir atau ahli di dalam bidangnya masing-masing gitu ya. Mungkin ada yang menteri keuangan kah, menteri pertanian, menteri perumahan, menteri hukum dan lain sebagainya. Nah ini dipimpin oleh 3 orang ini, Daniel salah satunya. Dan Daniel di antara berarti berapa tuh? 123 yang lainnya, Daniel melebihi mereka. Nah, mari kita lihat nanti dalam hal apa ternyata kita bisa lebih dalam. Tapi di sini kita lihat Daniel melebihi semua mereka. Saudara lihat, tidak ditulis bahwa Daniel lebih pintar. Betul ya? Tidak ditulis bahwa Daniel lebih cakap. Atau Daniel memiliki skill yang lebih. Atau Daniel memiliki GPA-nya 4 misalnya. Atau Daniel punya hartanya banyak. Tapi firman Tuhan katakan dia melebihi karena dia punya excellent spirit. Oke, so
pertanyaan yang bisa kita renungkan pagi hari ini yang saya mau ajak kita boleh lihat sama-sama. Sebenarnya kalau dikatakan bahwa Daniel adalah pribadi yang unggul, bagaimana seorang Daniel bisa menjadi pribadi yang unggul? Kan menariknya begitu ya. Gitu. Bagaimana Daniel bisa unggul dalam pekerjaannya? Jadi kalau dibilang saudara bisa lihat bahwa Daniel ini dia memang pribadinya unggul dan apa yang dia lakukan itu unggul. Excellent itu sepertinya yang paling mendekati dalam bahasa Indonesianya itu unggul ya. Jadi excellent ini bisa mencakup banyak hal sebenarnya. Kemudian kalaupun Daniel memiliki excellent spirit, dia memiliki satu roh yang luar biasa. Dan saudara lihat lagi bahwa itu rohnya huruf R-nya kecil ya. Jadi itu bukan berbicara tentang Roh Kudus sebenarnya. Tapi tentang jiwa Daniel. Tentang jiwanya. Bagaimana dia bisa memiliki atau mencapai satu hal yang dinamakan Alkitab bilang roh yang luar biasa. Dalam hidup kita kadang berpikir, aduh saya dengan kepribadian saya, dengan latar belakang saya bisa gak ya jadi pribadi yang unggul? Wah kayaknya saya sih gak bisa, saya sih biasa-biasa aja. Saya tidak punya hal yang lebih, saya tidak pintar, saya tidak punya skill yang luar biasa, bagaimana saya bisa menjadi pribadi yang unggul? Nah, sebelum kita boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya mau ajak kita bisa melihat latar belakang seorang Daniel itu seperti apa. Saudara pikir mungkin kalau orang yang bisa unggul, orang bisa naik dalam satu posisi yang seperti Daniel, ini berarti udah orang penting yang luar biasa nih. Wah dia mungkin kehidupannya mulus gitu ya. Oh dia memiliki segalanya, sepertinya dia tidak punya masalah, gak banyak pikiran. Dan dia pasti mungkin brilian, dia IQ-nya tinggi dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi saya mau ajak kita lihat bahwa firman Tuhan dalam beberapa ayat yang akan kita lihat, itu mengatakan bahwa Daniel ini dia tidak disampaikan bahwa karena dia memiliki skill yang luar biasa. Tapi sekali lagi Daniel dikatakan dia memiliki excellent spirit. Nah saya lihat kalau kita baca di dalam kitab Daniel pasal yang pertama ayat 1 sampai 7, saya di sini coba rangkum ya. Ini dalam bahasa Inggrisnya itu ditulis bahwa ini cerita tentang Daniel itu dibawa kepada pembuangan Babylon. Saudara bayangkan orang yang ditangkap kemudian oleh raja, kemudian dibawa kepada kerajaannya dan dia ditempatkan di sana. Jadi dia istilahnya dibawa keluar dari tanah airnya atau dari rumahnya, dari tempat dia berada. Berarti apa? Dia terpisah dari keluarganya. Dia jauh dari orang-orang yang dia kasihi. Dalam arti ada sebuah kebutuhan emosi yang mungkin aduh gimana ya kalau sekarang enak mungkin tinggal WhatsApp aja, tinggal video call. Kita yang umur-umur seperti saya atau yang generasi sebelum saya gitu kita mengalami kita berbagai zaman ya. Dari telepon yang mesti diputer begitu, dari surat menyurat, sekarang sampai begitu gampang. Wah dulu saya pacaran kayaknya kirim surat 1 minggu baru nyampe, nanti dibalasnya baru 1 minggu, nanti situasinya udah berubah ya ini kayaknya udah lewat gitu situasinya begitu. Tapi sekarang kan dengan begitu gampang. Nah Daniel kebayang saudara di dalam pembuangan apa yang dia alami dalam kehidupan dia, bukan sebuah masa yang mudah. Nah kemudian dia dibawa kepada satu kerajaan yang tidak mengenal Tuhan atau tidak percaya Tuhan. Ke dalam satu kerajaan yang bahkan mereka menyembah dewa-dewa. Jadi nilai-nilainya berbeda. Mungkin ya tidak boleh untuk beribadah. Dan kita tahu bahwa Daniel suatu saat dimasukkan ke gua singa, dia banyak mengalami tekanan dan lain sebagainya. Dan ketika Daniel berada di sana, Daniel itu diajari prinsip-prinsip bahasa orang Kasdim, orang yang ada di sana. Yaitu apa? Nilai-nilai yang jelas tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Begitu. Dan kemudian dia bahkan namanya itu diganti dengan nama dewa, yaitu dewa Belsazar. Belsazar itu dewa pelindung ya. Itu di dunia ini ada banyak orang percaya kepada banyak dewa, ada dewa keberuntungan, dewa pelindung, ada dewa kesuburan dan lain sebagainya. Nah Daniel bukan hanya mau dicoba diganti identitasnya, namanya, berarti kan siapa diri dia diberikan identitas yang baru yang jelas tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi dia juga diisi istilahnya dengan satu nilai-nilai yang berbeda. Gitu. Nah saudara, bagaimana dengan keberadaan kita? Seringkali kita berpikir bahwa wah kita nih oke. Tapi saya mau sampaikan bahwa saudara yang kasih Tuhan, jangan salah bahwa iblis dia terus bekerja setiap saat untuk mengubah identitas kita.
Iblis selalu berusaha untuk mengisi dengan satu nilai-nilai yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau saudara tidak hati-hati saat ini, anak-anak kita ada banyak nilai-nilai yang dicoba ditaruh oleh dunia ini yang bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Saya ingat 15 tahun lalu mungkin di Boston, senior pastor kita itu memperlihatkan sebuah buku tentang keluarga, buku anak-anak, di mana gambaran keluarga itu ada di dapur, kira-kira anaknya, satu anak sedang makan dengan papanya seorang laki-laki, dan kemudian di belakangnya juga ada pasangannya seorang laki-laki juga. Jadi bahwa ide tentang keluarga itu bisa laki-laki dengan laki-laki, itu sudah dimasukkan ke dalam anak-anak kecil, kita perlu perhatikan. Nah, sebenarnya ada tantangan yang sama yang kita hadapi. Ada tantangan yang sama yang kita perlu lihat bahwa iblis gak pernah berhenti untuk mencoba, ya kalau dikatakan menggantikan identitas kita berarti apa? Well, kita perlu tahu betul, perlu mengerti betul bahwa kita ini ditebus oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada amin. Kita berharga karena Tuhan. Kita berharga bukan karena kepemilikan kita, bukan karena apa yang kita mampu lakukan, tapi kita berharga sekali lagi karena Yesus yang menebus kita dengan darah yang mahal. So, kalau kita lihat kembali kepada pertanyaan tadi, bisakah kita dengan segala keberadaan kita menjadi pribadi yang unggul? Saya sering sampaikan bagaimana latar belakang saya pada waktu saya kecil. Saya minder, saya banyak dibully dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin kau berpikir bahwa aduh saya bukan orang yang luar biasa. Saya orang biasa, latar belakang saya biasa. Saya tidak punya satu keahlian, wah kayaknya aduh sekolah juga biasa-biasa saja. Atau mungkin ada yang gak selesai sekolah di tempat ini. Saya mau ajak kita boleh merenungkan firman Tuhan. So bagaimana Daniel bisa menjadi pribadi yang unggul. Dia bahkan bisa unggul dari 122 orang yang lainnya. Mengungguli orang-orang pintar, orang-orang luar biasa. Kenapa? Karena dia punyai excellent spirit. So, yang pertama yang saya mau sampaikan, bahwa excellence begins on the inside before it appears on the outside. Jadi keunggulan itu dimulainya dari sini nih, dari dalam kita, bukan dari luar kita. Seringkali kita mungkin mau belajar, oh saya mau melakukan sesuatu. Wah kita belajar semuanya begitu. Kita coba latih diri kita. Tapi sebenarnya apa yang di dalam kita itu lebih penting. Saya mau ajak kita lihat sekali lagi ya. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja karena ia memiliki roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. So if you notice, the Bible never says that Daniel had excellent skills or excellent knowledge. Not because Daniel was talented. Jadi bukan karena Daniel punya skill yang luar biasa, punya kemampuan yang luar biasa, punya talenta yang luar biasa. Oh dia pribadi yang, ya dia memang pinter orangnya, udah pinter, kaya, cakep. Wah itu idaman para orang tua gitu ya semuanya gitu. Wah udah kurang apa lagi, bibit bobot bebetnya udah luar biasa. Begitu. Tapi karena ada satu hal yang berbeda di dalam hati Daniel, di dalam kehidupan Daniel. Because Daniel has an excellent spirit. So, Daniel had an excellent spirit. Kalau saudara pelajari, ini berarti sebenarnya menyangkut kepada ada sebuah karakter yang luar biasa di dalam hidup Daniel. Dia punya good attitude, dia punya integritas, dan dia adalah orang yang bertanggung jawab. Saudara, saya belajar bahwa ada dulu taunya bahwa orang kalau mau sukses harus punya apa? Oh IQ-nya harus tinggi. IQ paling tinggi berapa ya? 120 kah? Ada yang tahu? 100 berapa? 180 ya tuh. IQ saya nggak nyampe, baru sampai 120 mungkin. Oh ternyata ada satu lagi yang membuat orang bisa jadi sukses. Ternyata yang menentukan itu bukan IQ, tapi EQ. Kalau IQ kan intelligentsia quotient. Kalau EQ itu adalah emotionally quotient. Jadi maksudnya apa? Orang bisa pinter,
Tapi kalau senangnya marah-marah gitu ya. Dikasih tekanan sedikit langsung sensitif gitu. Ada masalah sedikit, waduh emosinya gak stabil. Well, saudara kalau jadi supervisor juga pasti gak akan kepake orang seperti ini, betul ya? Sedikit-sedikit kesinggung gitu. Jadi saudara meskipun ada IQ yang tinggi, tapi kalau EQ-nya tidak bagus, itu susah tuh untuk bisa berhasil di komunitas. Ada lagi sebenarnya yang menentukan di atas EQ, yaitu AQ, Adversity Quotient, itu ada penelitiannya. Adversity itu sederhananya seberapa banyak orang ini mengalami tantangan dalam kehidupannya. Jadi kalau orang punya tantangan dalam kehidupannya, mereka tuh akan menjadi pribadi yang kuat. Saudara ingat, kita ini adalah generasi apa ya? Kalau sekarang mereka generasi anak-anak kita generasi apa? Alpha kah? Begitu. Tapi ada orang-orang yang opak kita mungkin mereka adalah generasi perintis, betul ya? Secara umum mereka yang merintis bisnis, mereka berusaha, mereka jualan, mereka dagang. Wah mereka banyak mengalami tantangan, dihianati orang mungkin. Kemudian lahirlah kalau saya bilang generasi yang melanjutkan. Saya mungkin terakhir atau ada orang tua kita begitu ya, mereka yang melanjutkan. Tapi kemudian ada anak-anak yang menjadi generasi yang menikmati. Ketika mereka lahir, mereka sudah punya semuanya. Mereka mungkin nggak pernah ngerasain panas ya, di rumah ada AC, ke sekolah naik mobil pakai AC, di sekolah AC, ke mall AC gitu. Beda dengan yang dulu, mungkin dengan orang tua, opa-opa kita yang memang merintis. Tapi sudah lihat ada satu ketahanan yang luar biasa yang membuat mereka menjadi pribadi yang luar biasa. Dan itu menentukan. Bukan hanya pintar. Hari-hari ini sebenarnya saya agak kurang mengerti ya. Kok kayaknya anak muda sekarang kayaknya bahkan dibilang kan generasi apa ya kalau di Indonesia itu generasi stroberi kan generasi apa gitu. Kayaknya ada tantangan sedikit langsung sedih, langsung nangis gitu ya. Wah padahal sebenarnya kalau mengalami dulu tidak ada banyak macam-macam fasilitas. Tapi kita bisa belajar bahwa ternyata betul ketahanan itu membuat seseorang menjadi kuat. Nah maksudnya apa? Bahwa Daniel ini dia tadi kita lihat dia tidak memiliki kehidupan yang sempurna. Betul? Dia tidak memiliki semuanya. Dia bahkan berada atau besar di dalam pembuangan, dalam tekanan. Dia mengalami banyak hal yang mencoba digantikan identitas dia dalam arti, wah dia dicekokin ini, dicekokin itu mungkin. Tapi dia bisa bertumbuh dan dia bukan hanya menjadi pribadi yang unggul, dia unggul juga di dalam apa yang dia kerjakan. Sehingga tadi dibilang bahwa raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Wah saudara ini luar biasa loh. Kenapa? Kembali bukan karena skill. Tapi karena ada excellent spirit. Nah kita pikirkan waduh saya kalau mau jadi orang luar biasa mesti sepintar mungkin. Well itu bagus perlu kita sekolahkan anak-anak kita. Tapi jangan lupa semuanya berasal dari apa yang di dalam. Karakter menentukan. Dan Daniel dia mempunyai karakter yang baik. Saudara, kalau kita lebih dalam lagi dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 ini, ketika dikatakan ada roh yang luar biasa, berarti ada karakter yang luar biasa. Maksudnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari ada sikap yang berbeda, distinguished, different than other people. Ada perkataan yang berbeda, ada tindakan yang berbeda. Mungkin kau mendengar, oh orang ngomongin, ngegosipin dirimu. Oh orang menjelekkan engkau, orang mengkhianati engkau, orang menipu engkau. Tapi sebenarnya bukan apa yang terjadi kepadamu, tetapi apa yang terjadi di dalam dirimu. Saudara bisa dapat? Kita gak bisa ngelarang tuh orang ngomongin kita, betul ya? Tapi ketika orang ngomongin kita, apa yang terjadi dalam diri kita? Kita bisa bereaksi, kita bisa marah, kita bisa omongin balik, kita bisa datengin. Atau kita bisa doakan, kita bisa ampuni dia, kita bisa berkati dia, betul? Ini menentukan. So, Daniel melebihi pejabat tinggi. Raja berencana untuk mempromosikan Daniel. Dan apa yang terjadi saudara? Dalam kehidupan Daniel, yang dia lakukan, saudara nanti bisa baca dari Daniel pasal yang pertama, dia tidak berusaha untuk mengalahkan orang lain. Wah,
Ini cerita-cerita sedih di sini banyak dan sayangnya banyak terjadi pada kalau dibilang orang kita gitu ya. Kayaknya orang mau naik tuh perlu nginjek orang lain. Perlu menjelekan orang lain. Tuh bos, dia tuh begini loh. Supaya cari muka di depan orang lain. Jadi bisa diangkat, oh bosnya, oh iya kamu lihat, oh bagus ya. Tambah lama, tambah dipercaya. Daniel gak seperti itu saudara. Dia tidak berusaha untuk cari muka. Dia tidak berusaha untuk naik dengan menjatuhkan orang lain. Tapi dia berusaha apa? Apa yang dilakukan? Dia fokus kepada apa yang ada di dalam diri dia. Gitu. Apa yang dilakukan Daniel? Kita lihat ayat yang kelima. Kelanjutan dari ayat yang keempat. Dibilang begini. Tetapi para gubernur dan pengawas-pengawas itu berusaha mencari kesalahan-kesalahan Daniel dalam tugas pemerintahan. Nah ini menarik. Namun mereka tidak berhasil. Karena Daniel setia dan jujur dan serta tidak melakukan kelalaian atau kesalahan apapun. Wah, saudara lihat pemimpin-pemimpin yang ada ya tentu ya mungkin di dunia politik memang sudah seperti itu. Dari dulu terjadi seperti itu. Wah gak rela kalau kayaknya ada yang naik. Mereka berusaha cari kesalahan Daniel. Saya bayangkan berarti ini kalau sekarang kan banyak intel atau dipelajari gitu. Dan saudara kalau udah satu hal yang umum, kalau engkau masuk ke politik, siap-siap untuk kehidupanmu itu dibongkar. Nanti udah yang terjadi 25 tahun lalu itu bisa muncul tuh, apalagi sekarang dengan sosial media. Itu dicari, saya bayangkan mungkin dia diteliti keluarganya ini gimana, dia mungkin punya selingkuhan apa enggak gitu ya. Itu kan kalau sekarang begitu ya, wah ini orangnya karakternya seperti apa, keuangannya bagaimana, dilihat laporan PPATK-nya, keuangannya, dia korupsi atau enggak, dan lain sebagainya. Jadi diteliti. Tapi firman Tuhan bilang, mereka tidak berhasil. Wah. Oke, yang pertama betul, ada kehidupan yang baik. Ada hasil kehidupan yang unggul, tidak didapati kesalahan. Tetapi mereka tidak berhasil, nah ini penting. Kenapa? Firman Tuhan katakan, karena Daniel yang pertama setia dan jujur, serta tidak melakukan kelalaian atau kesalahan apapun. Saudara lihat, ada satu pattern yang sama, ada satu pola yang sama. Dan firman Tuhan menjelaskan bahwa, ya Daniel punya satu kehidupan yang luar biasa. Dia diangkat jadi pribadi yang luar biasa. Dia menjadi pribadi yang unggul. Dia unggul dalam pekerjaannya. Tapi kembali, firman Tuhan bilang bukan karena dia berusaha menjaga sesuai dengan SOP misalnya. Oh karena dia memang pintar, dia tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi yang pertama disampaikan, karena Daniel dia setia, jujur, dan tidak melakukan kelalaian atau kesalahan apapun. Ini bicara tentang apa? Satu hal yang di dalam. Attitude kita itu menentukan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saudara mau dipakai Tuhan luar biasa? Ada amin? Saudara mau untuk memiliki kehidupan yang berdampak bagi kehidupan orang lain? Bukan hanya me, myself, and I. Dan menjadi berkat bagi komunitas, bahkan bagi kota atau bagi negara. Mau dipromosikan Tuhan mungkin? Firman Tuhan katakan, setia, jujur, usahakan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. So, kuncinya buat kita sebenarnya banyak dari kita di tempat ini kita bekerja nih. Jadi dalam pekerjaan jangan kita berusaha keras untuk memiliki atau mengejar hasil yang baik. Tapi berusahalah untuk memiliki hati yang baik. Karena apa yang dari dalam itu akan keluar. Saya ulangi sekali lagi ya. Jangan kita berusaha untuk mengejar hasil yang baik. Jangan hanya berhenti sampai di situ. Tapi mari kita boleh berusaha untuk memiliki hati yang baik. Karena kalau hatimu baik, outputnya pun akan baik. Tapi kalau hatimu tidak benar, maka apa yang kau kerjakan pun itu akan sangat terpengaruh dari apa yang ada di dalam hatimu. Satu firman Tuhan yang saya selalu diingatkan, Amsal pasal keempat, ayat 23, saya mau ajak kita baca sama-sama, boleh? Ayat firman Tuhan, 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan.
Wah, luar biasa loh. Jadi hati ini perlu dijaga dengan segala kewaspadaan, dilindungi, dipagerin, digembok, gemboknya pakai yang TSA gitu ya. Kalau perlu dirantai juga, terus dikasih tembok mungkin di semen gitu istilahnya. Saudara kalau punya mobil kan dijaga ya, waduh dijaga jangan sampai kegores begitu. Wah punya handphone dijaga, dikasih casing yang bagus supaya jangan rusak. Nah ini yang mesti dijaga nih hati nih. Jaganya bukan biasa-biasa aja, bahkan dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situlah terpancar segala kehidupan. Sebenarnya kita bisa lihat kehidupan seseorang kalau kita mengerti bagaimana kehidupan seorang itu menggambarkan isi hatinya. Kehidupan pernikahannya menggambarkan pribadi orang tersebut. Kehidupan keuangannya menggambarkan, wah kerja terus. Hatinya ada di mana? Tuhan atau mamon. Kehidupan itu digambarkan, merupakan gambaran dari hati. So, yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, excellence begins on the inside. Before it appears on the outside. So let's focus on what's on the inside. Kita fokus kepada hati kita. Ada amin? Kita fokus kepada karakter kita. Yang kedua, 2 poin aja. Excellence begins with God. Wah ini luar biasa. Ada satu hubungan atau koneksi yang kuat antara keunggulan Daniel dengan pekerjaan Tuhan di dalam dirinya. Jadi kalau Daniel bisa melakukan pekerjaan yang luar biasa, Daniel bisa menjadi pribadi yang luar biasa, itu ternyata ada hubungan dengan Tuhan yang luar biasa. So Daniel pasal 1, ini kembali kepada pertama kitab Daniel ayat yang ke-17. Di sini dikatakan begini. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Saudara perhatikan saya cetak tebal di sini. Allah memberikan. Betul? Allah memberikan semuanya, kepintaran, kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Wah luar biasa. Daniel juga punya pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. So, saudara yang kasih Tuhan, artinya apa? Ketika dibilang Allah memberikan kepintaran, kepandaian, berarti semua yang ada dalam kehidupan Daniel, sumbernya siapa? Tuhan. Kita kan dulu suka nyanyi atau suka bilang, Tuhan bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan. Kita menyatakan, kita mengaku, kita acknowledge God, that He is God and because of God. Karena Tuhan, semuanya karena Tuhan. Tuhan yang menjadi sumber dari kelebihan dan kemampuan Daniel. Karena dibilang bahwa Tuhan yang memberikan. So akibatnya apa? Nah saudara lihat, ketika Daniel boleh mengakui Tuhan, dia menyadari Tuhan, dia mengetahui bahwa sumber kehidupan dia adalah Daniel, sumber keluar biasaannya dia, keunggulan dia adalah Tuhan, ada akibat yang luar biasa. Saudara perhatikan lagi bahwa raja dia mendapati Daniel lebih dari yang lain. Jadi raja melihat bahwa oh ini orang kok bisa begini ya. Tapi rootnya apa? Kenapa? Karena ada Tuhan dalam diri dia. So saya mau encourage setiap Bapak Ibu Saudara di tempat ini, pagi hari ini. Kalau engkau mau menjadi pribadi yang luar biasa, mulai dengan Tuhan dalam kehidupanmu. Ada amin. Akui Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Nah, ini suatu hal yang berikutnya yang buat saya ini satu hal yang wow. Saudara perhatikan Daniel 1 ayat yang ke-20. Firman Tuhan katakan, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya.
Nah saudara bisa lihat ini sebuah pengertian bahwa sebenarnya Daniel ini bukan orang yang paling pintar, betul ya? Daniel ini orang yang dia ada orang pintar, ada banyak orang yang luar biasa. Tetapi Daniel dan orang-orang lainnya didapati ini 10 kali lebih pintar. Wah luar biasa. 10 kali lebih cerdas lagi. 10 kali lebih cerdas dari semua orang yang berilmu. Dari semua ahli jampi. Dari semua orang kerajaan yang ada di kerajaan. Ini jadi bukan hanya orang yang pintar dalam hal knowledge, tahu semuanya. Tapi orang yang istilahnya berhikmat. Ini belakangan kita kan banyak influencer, banyak motivational speaker gitu ya. Wah kayaknya orang berhikmat gitu. Wah ada satu di Indonesia yang dulu wah rame motivational speaker tapi sekarang udah nggak tahu kemana. Gitu. Kenapa? Karena ternyata karakter membuktikan. Nah saudara yang kasih Tuhan, engkau mungkin berpikir bahwa engkau pribadi yang biasa-biasa saja. Saya mau katakan pagi hari ini, kalau engkau merasa rendah, engkau merasa kurang, engkau merasa tidak bisa, jangan sampai engkau merasa bahwa engkau adalah orang yang bodoh di dalam Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Saudara perhatikan, dan saya percaya Tuhan bisa memakai engkau luar biasa, melebihi banyak orang ketika engkau memulai dengan Tuhan. Saya bayangkan, mungkin sederhananya kalau sekarang, ini kalau dibilang orang yang paling cerdas, orang yang pintar, orang yang berhikmat itu, orang yang sekolahnya tinggi lah kira-kira ya. You name it, kita di area sini di Boston ada banyak sekolah-sekolah yang luar biasa. Orang tuh bisa sekolah saya, wah ini gelarnya kayaknya gak ada habis-habisnya ya. Apa. Kayak bisa panjang banget. Dokter, profesor, apa semua nanti MA, MSc lah, apalah gini, MD, DO semuanya gitu. Nanti suatu saat kita punya gelar terakhir, ALM tambahin. Almarhum. Tapi saudara, dari semua orang, kadang saya nggak ngerti ini orang kok bisa begini ya. Ada satu jemaat di Boston, dia dari Jerman, kemarin udah lama gitu, dia tinggal di Jerman. Ini dia orangnya jenius banget. Jadi saya diajak, pastor kalau mau masuk ke MIT itu ada satu bagian yang kayak labnya yang nggak bisa dimasukin oleh orang sembarangan. Tapi kalau mau, terus kalau mau ajak Jeff masuk bisa. Jadi dia ini dibilang scientist. Jadi moto perusahaannya bilang begini, we can make almost everything. Jadi kita bisa bikin apa aja lah kira-kira. Wah apa aja ya? Saudara mungkin pikirnya bisa bikin motor, bisa bikin mobil, pakai 3D printer gitu, bisa bikin mesin kopi, bisa bikin apa. Mereka tuh udah, saya aja gak kepikiran gitu ya. Otak saya gak nyampe gitu. Jadi mereka neliti atom, mereka kayak mau bikin manusia. Bayang gak? Jadi mau dengan rekayasa DNA lah, mau bikin bukan hanya roket untuk keluar ke bulan udah ada ya. Ini apa aja we can make almost everything. Tapi si Pastor Z bilang, ini orang kayaknya kamu satu-satunya di MIT atau di bidang kamu yang percaya Tuhan. Yang lainnya mungkin cuma knowledge aja gitu, pinter tapi gak punya Tuhan. Wah ini orang, saya ngomongnya aja kadang-kadang gak ngerti, aduh gak kesampaian otak saya gitu. Tapi saudara, di dalam Tuhan, saudara perhatikan. Daniel punya excellent spirit. Dan karena itu, dia didapati 10 kali lebih cerdas dari orang-orang yang paling cerdas. Itu kan membuat saya wow ya. Wow, luar biasa. So jangan pernah engkau merendahkan dirimu sendiri. Ada amin? Never underestimate yourself. Because you have God, amazing God in your life. So, ini yang menjadi perkataan Daniel berikutnya. Sebuah pernyataan, sebuah pengakuan, sebuah kesadaran dari orang yang memang dia udah dipakai luar biasa nih. Ayat 20 sampai 23 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Berkatalah Daniel, pertama keluar, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. So Daniel mengakui Tuhan. Daniel menyatakan bahwa hikmat saya, kekuatan saya, kepintaran saya itu bukan karena saya. Tapi karena Tuhan yang memberikannya kepada saya.
Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan dia mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dia yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau. Sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan. Sekali lagi dia katakan, Engkau yang mengaruniakan kepadaku, yang memberikan kepadaku hikmat dan kekuatan. Dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu, Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang bersoalkan raja. Saudara kalau baca ceritanya kan raja kan dapat mimpi gitu, dapat penglihatan dan orang-orang gak ada yang bisa tuh untuk menerjemahkannya. Tapi dipanggillah Daniel karena dia didengar, dia dibawa di penjara, kemudian dia dibawa pada raja dan dia menerjemahkan arti dari penglihatan raja. Kenapa? Bukan Daniel nih ngelamun gitu, apa ya kira-kira, wah penglihatan raja di tembok, ahli nujum, enggak. Dia dapat hikmat dari Tuhan. Itu yang dikatakan dengan pelayanan kenabian sebenarnya. Tuhan yang berbicara melalui orang untuk memberkati banyak orang. So, balik lagi. Mari saya ajak untuk kita lihat bahwa Daniel ini mungkin dia bukan orang yang luar biasa sekali. Betul ya? Dia bukan orang yang pintar sekali. Tapi kalau kita kembali kepada Daniel 6 ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan Daniel dia unggul. Dia punya excellent spirit. Dia menjadi pribadi yang luar biasa. Bagaimana bisa? Rahasianya apa? Rahasia keunggulan Daniel yaitu Tuhan yang ada di dalam diri dia. So mari kita mulai dengan Tuhan. Sebenarnya saya tutup, ada satu quote, kalau next slide boleh. Okay. So excellence is not about being the best. It is about bringing your best to God. Kalau pemahaman dunia, dalam pekerjaan, orang bersaing, kita mau jadi excellence itu berarti saya harus jadi nomor 1. Saya harus jadi yang terbaik. Wah ini kan orang tua kita, kamu nilai berapa? 9, baru 9 belum 10 gitu ya. Belajar dapat 10, lu 10, yang lain juga 10-nya ada 2, kamu baru 1. Pokoknya ada aja gitu ya. Jadi saudara, di dalam Tuhan kita punya prinsip yang berbeda. Engkau mungkin tidak menjadi orang yang nomor 1 gitu. Tapi yang penting dari sini, bahwa kita memberikan sikap kita yang nomor 1. Kita memberikan yang terbaik, kita mengusahakan yang terbaik dari diri kita. So kalau kita renungkan, lewat apa yang kita lakukan, apakah kita sudah melakukannya yang terbaik untuk Tuhan? Atau kita melakukannya biasa-biasa aja, ya cukuplah. Oh udahlah disuruhnya segini, ya oke lah. Ngapain lebih? Atau ya udahlah. Nah ini sebuah prinsip. Excellence is not about just being the best. But it's about bringing your best to God. That's excellence. Biblical excellence. Dan saya percaya kalau engkau punya hati yang baik. Karakter yang baik. Terlebih engkau mengutamakan Tuhan. Engkau mengakui Tuhan. Di sanalah engkau bisa menjadi pribadi yang luar biasa. Ada amin? Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Yes, okay. Bapak kami mengucap syukur buat firman Tuhan, firman yang hidup dalam kehidupan kami. Bapak hamba-Mu berdoa Tuhan, biar setiap kami di tempat ini hamba-Mu tidak terkecuali, seringkali kami dibatasi oleh pikiran kami Tuhan. Dan ada banyak hal yang iblis coba lakukan untuk membatasi setiap potensi, setiap talenta, setiap karunia yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami. Untuk itu tidak maksimal. Seringkali kami membatasi diri kami sendiri dengan mengatakan bahwa saya tidak bisa, saya tidak mampu. Tuhan hamba-Mu berdoa biar boleh ada sebuah perubahan paradigma pada pagi hari ini. Kami boleh melihat seperti ketika Daud boleh menghadapi Goliat. Dia tidak melihat dirinya yang kecil secara ukuran. Dia tidak melihat dirinya yang kurang dari perlengkapan. Tapi dia melihat bahwa ada Tuhan di dalam diri dia. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan boleh berkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Biar mereka boleh punya hati yang luar biasa di dalam Engkau. Berdoa biar boleh terus Tuhan. Kami boleh bertumbuh di dalam karakter kami.
menyerupai dengan Kristus, melakukan setiap apa yang menjadi perintah firman Tuhan. Dan kami boleh bukan hanya melakukan hal yang baik, memperkatakan yang baik, tapi benar-benar ada pribadi yang baik. Kristus yang menjadi dasar dalam kehidupan kami Tuhan. Dan berdoa terus, biar Tuhan yang boleh menjadi sumber, kami boleh bergantung kepada Engkau Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami bergantung kepada diri kami sendiri. Kami berkata tanpa sadar, ini karena saya, ini karena saya Tuhan. Tuhan pagi hari ini kami mau katakan bahwa semua yang ada dalam kehidupan kami, itu adalah kasih karunia Tuhan. Itu adalah karena Tuhan, karena berkat Tuhan. Dan Bapak kami mau katakan, kami mau puji Engkau, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau katakan bahwa kami perlu Tuhan, karena Engkaulah sumber dari kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa, dimeteraikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan jemaat Tuhan boleh terus bertumbuh, dan Tuhan boleh pakai mereka, Tuhan boleh berkati mereka, berkati pekerjaan tangan mereka, dan apa yang dibuat boleh menjadi berhasil, dan mereka boleh menjadi pribadi yang unggul, menjadi berkat bagi banyak orang, membawa kemuliaan bagi nama Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.